Halo good people, jumpa lagi bersama saya Irma Devita di dalam Irma Devita Channel. Pernah gak sih kamu ngalamin ini? Orang tua atau kakek nenek sudah meninggal, tapi tanah dan rumahnya masih dipakai atas nama almarhum. Mau dijual? Gak bisa. Mau diagunkan? Ditolak. Mau dibalik nama? Malah bingung harus mulai dari mana. Nah, tenang. Kamu tidak sendirian. Ratusan ribu keluarga di Indonesia mengalami hal yang sama. Di video kali ini kita bahas secara lengkap dan legal ngurus tanah warisan. Yang pertama mulai dari ngurus surat waris, yang kedua proses balik nama waris, dan yang ketiga apa bedanya hak GB dengan hak milik, dan yang keempat tips biar tidak terjebak masalah hukum di kemudian hari. Let's explore. Nah, hal pertama yang kamu harus lakukan adalah yang pertama membuat surat keterangan waris atau SKW. Buat kamu yang beragama Islam, surat keterangan waris bisa dibuat di kelurahan dan disahkan oleh camat. Juga untuk pribumi. Buat kamu yang non-muslim, wajib lewat akte notaris yang dibuat oleh notaris. Ini yang diatur dalam instruksi Mendagri nomor 26 tahun 1991 ya. Dokumen yang harus kamu siapkan adalah 1. KTP semua ahli waris. Yang kedua, kartu keluarga pewaris dan ahli waris. Yang ketiga, surat kematian dari pewaris. Yang keempat, sertifikat tanah asli. Yang kelima, SPT PBB tahun terakhir. Yang keenam, surat warisan yang sah secara hukum. Dasar hukumnya ada di PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diubah dengan PP nomor 18 tahun 2021, Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021 tentang pengumpulan data yuridis, dan setelah surat waris lengkap, kamu bisa langsung lanjut ke balik nama sertifikat Kantor Pertanahan Nasional atau BPN. Contoh nyata di Indonesia, di Bekasi, seorang ibu bernama Ibu Tati tidak bisa menjual rumah peninggalan orang tuanya karena sertifikatnya masih terdaftar atas nama almarhum ayahnya. Setelah 3 tahun terkatung-katung, ternyata masalahnya simpel, gak ada surat waris dan belum balik nama. Begitu suratnya lengkap, proses di BPN selesai, dan dalam waktu kurang dari 2 bulan, Bu Tati bisa menjual tanahnya kembali. Setelah kamu punya SKW atau surat keterangan waris atau akte waris, saatnya balik nama di kantor pertanahan atau BPN. Dokumen yang harus disiapkan adalah SKW atau akte waris, KTP ahli waris, sertifikat asli, SPT PBB tahun terakhir, tip pembayaran BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan setelah berkas kamu lengkap, kamu serahkan ke loket BPN dan ikuti proses sesuai dengan wilayah masing-masing. Biasanya proses ini butuh waktu antara 14 sampai 60 hari kerja. Banyak pertanyaan yang sering diajukan, dimana kalau status tanahnya HGB bisa nggak sih sebagai hak milik? Jawabannya adalah bisa. Yang pertama, asalkan kamu adalah warga negara Indonesia tunggal, tanahnya masih hunian pribadi. Yang ketiga, tanah bukan berasal dari tanah kas desa. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, kamu bisa ajukan permohonan peningkatan hak ke kantor pertanahan. Contoh kasusnya di Jakarta adalah tahun 2023, Pak Danu di Jakarta Selatan mewarisi rumah berstatus HGB dari orang tuanya. Dia mau menjual, tapi calon pembelinya maunya berstatus hak milik. Akhirnya Pak Danu mengajukan peningkatan hak ke kantor pertanahan. Dalam waktu 1,5 bulan, status tanahnya resmi berubah menjadi hak milik dan transaksi pun berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, jangan tunggu sampai kamu butuh uang atau kondisi konflik keluarga mulai muncul baru mengurus warisan. Urus sekarang juga, karena makin lama ditunda akan makin rumit. Pahami status tanah, apakah hak milik, HGB, hak pakai, atau hak lainnya, dan pahami konsekuensinya. Tips penting di sini, selalu simpan dokumen asli warisan. Yang kedua, komunikasikan dengan seluruh ahli waris. Yang ketiga, gunakan bantuan notaris jika kasusnya kompleks. Dan yang keempat, pastikan tidak ada utang piutang terkait dengan tanah tersebut. Sebagai quote penutup di sini, wajib disampaikan bahwa warisan yang tidak dikelola dengan baik bisa berubah menjadi sengketa. Tapi warisan yang diurus dengan benar adalah bentuk tanggung jawab antar generasi. Saya Irma Devita, sampai jumpa lagi di dalam video-video berikutnya. Ingat, hukum bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Bersama saya Irma Devita, hukum menjadi teman sehari-hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.